Shalom sahabat Bible Study, kembali bertemu bersama saya Ivan Kabul di program yang kita tunggu bersama-sama, Bible Study. Masih dengan tema yang sama, yaitu hidup sebagai keluarga dan hamba Tuhan. Di part yang sebelumnya ada pertanyaan dari Bro Gilbert yang kita keep, yang kita simpan dan membuat banyak sekali sahabat Bible Study dan saya juga termasuk sebenarnya penasaran banget. Pertanyaan apa? Kita simak sama-sama. Ini dia. Saya ada pertanyaan, Pak. Jadi masih berhubungan dengan tema ini, Pak. Ketika dikatakan hamba Tuhan, apakah idealnya kita seperti konsep di zaman itu, di mana hamba tidak punya hak sedikit pun atas kepentingan hidupnya, gitu. Sahabat Bible Study, itu dia pertanyaan dari Bro Gilbert, seorang mahasiswa dari STT International Harvest. Pak Pendeta. Wah, ini menarik sekali Pak Pendeta. Jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai hamba Tuhan itu tidak boleh sama sekali memikirkan hidup kita? Karena kan mungkin kita kadang-kadang juga punya mimpi, juga punya cita-cita gitu kan Pak. Jadi sebenarnya kategorinya seperti apa nih Pak Pendeta? Wah, ini pertanyaan yang juga tertuju pada saya nih. Ya, ini pertanyaan baik ya. Karena memang kalau kita bicara tentang doulos, budak, hamba gitu ya. Memang kesannya itu tidak memiliki apa-apa. Dia hanya dimiliki oleh tuannya. Ya. Bahwa tuannya adalah Kristus sendiri. Jadi seorang hamba Tuhan itu nomor satu dia harus ingat ownership-nya siapa gitu. Ya. Tapi itu bukan berarti bahwa dia tidak perlu lagi memiliki banyak hal dalam hidup ini untuk menjalani hidup yang sewajarnya gitu. Karena ada juga dalam kitab suci, Alkitab kita yang mengatakannya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan juga termasuk di situ, para imam juga termasuk di situ. Apa yang wajar, yang menjadi kebutuhan hidup mereka itu terpenuhi. Nah, tentu ada persoalan. Ketika seorang hamba Tuhan mulai makin mirip menjadi tuannya. Ini dia. Ini dia. Ini selalu menjadi jebakannya kan gitu ya. Ya, disitulah kita perlu ingat kembali. Seorang hamba itu tetap adalah yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang terpenting dalam hidupnya. Dan saya percaya itu yang harus kita pegang ya. Bahwa dalam hidup ini kita punya kebutuhan benar. Dan Alkitab menjanjikan, firman Tuhan menjanjikan pada kita bahwa dia akan cukupi itu. Asal kita bekerja dengan setia melayani dia. Jadi saya kira kita harus benar-benar bisa cermat membedakan antara ini. Ya. Kalau sudah jadi hamba berarti tidak bisa apa-apa lagi. Benar kalau itu terkait dalam hubungan dengan dunia ini ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia ini. Dan bukankah kita belajar sendiri dari begitu banyak pengalaman. Seorang hamba Tuhan bisa akhirnya diperhamba oleh dunia. Ini kisah nyatanya, di mana-mana selalu ada dan itu sudah berabad-abad lamanya. Ya, oke, itu dia Gilbert, pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Pendeta. Ada lagi kah yang mau ditanggapi mungkin? Pas dan mantap sekali. Wah, pas dan mantap sekali, luar biasa, puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, boleh dilanjutkan Pak? Ya, terima kasih. Di bagian akhir ini kita kembali diajak untuk melirik ya. Hal-hal yang kelihatannya sambil lalu dilakukan oleh Paulus. Tapi ini sebenarnya juga sangat penting. Bagaimana dia menyapa orang-orang percaya. Ya. Yang bahkan dia belum kenal secara pribadi. Jadi ini perlu kita ingat, persaudaraan Kristen itu, persaudaraan di dalam Kristus itu tidak selalu orang-orang yang langsung kita kenal. Ya. Kita belum pernah kenal, tapi kalau kita betul-betul yakin dia ada bagian dari tubuh Kristus, itu bisa membuat kita merasa dekat. Oke. Ya, saya sendiri punya pengalaman seperti itu sedikit ya. Ya kalau misalnya kita lagi studi, belajar di luar negeri ya kan tidak ada komunitas gereja Indonesia misalnya. Tapi bagaimana kita bisa punya sense of fellowship, sama-sama adalah bagian dari persaudaraan Kristus itu. Nah, situlah kita bertemu dengan komunitas lokal, meskipun berbeda bahasa, budaya, dan bahkan ada bagian-bagian tertentu pemahamannya yang berbeda ya. Tapi kalau kita yakin mereka juga adalah sesama pengikut Kristus, itu akan membuat kita jadi dekat. Nah, jadi wajar bahwa Paulus di sini bisa berkirim salam kepada jemaat di Kolose. Dan dia juga tahu memanfaatkan ya hal-hal yang dia ketahui. Misalnya kalau dia kenal seseorang, dia katakan, "Oh, saya kenal dengan
Onesimus misalnya. Orang-orang yang juga dikenal orang-orang Kolose. Jadi manusiawi sekali ya cara Paulus itu berelasi. Nah, itu kan caranya berelasi begitu ya. Lain kali kalau saya ketemu dengan kenalan bro ini, saya bilang, oh saya kenal loh. Dengan Ada Bro mutual Ivan. friend-nya ya, Itu gitu ya. mutual friend-nya. Ya. Itu membuat friend baru itu mudah diperoleh. Itu juga dimanfaatkan oleh Paulus di salam terakhir ya, penutup surat ini ya. Makanya dia katakan, semua hal ihwalku ya, itu pasal 4 ayat 7, akan diberitahu kepada kamu oleh Tikhikus. Saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Artinya ini mutual brother. Ya, Ya, mutual brother. kalian kenal dia, saya kenal dia, sama-sama hamba Tuhan di dalam Kristus. Dan tidak hanya itu, Onesimus juga. Rupanya Onesimus ini juga orang Kolose. Kan gitu ya. Jadi bersama dengan Tikhikus dia diutus untuk menemui mereka. Nah, juga kita menemukan beberapa nama ya yang disebutkan oleh Paulus di dalam penutup suratnya. Misalnya Aristarkus. Itu dia sebut sebagai teman sepenjara. Kalau kita pelajari siapa Aristarkus ini, kita akan mengerti bahwa ternyata dia adalah orang Tesalonika. Itu diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal 19 ya. Jadi bayangkan Aristarkus yang juga mereka belum kenal itu turut menyampaikan salam. Kemudian juga dia sebut Markus, kemudian Barnabas. Jadi orang-orang seperti ini diceritakan itu membuat kita kembali buka Alkitab, bagian Alkitab yang lain. Ini ternyata juga adalah kisah-kisah yang sudah muncul di dalam Kisah Para Rasul. Markus itu pernah sedikit kurang mesra dengan Paulus ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia menitipkan salam dari Markus, berarti sudah terjadi rekonsiliasi. Nah, itulah indahnya juga ya. Bayangkan ya, seorang rasul bernama Paulus masih juga bisa ada hubungan yang retak. Tapi itu bisa dibuat utuh kembali. Nah, ini kita temukannya di mana? Dari keterangan seperti ini. Yang kelihatan sambil lalu, tapi kalau kita sedikit rajin menggalinya, kita menemukan the big picture, gambar besarnya kan itu. Lalu ada lagi yang Yesus yang dinamai Justus ya. Begitu. Nah, ini juga ketiga-tiganya ini disebut sebagai teman sekerja untuk kerajaan Allah. Kan menarik ya. Visi kerajaan Allah itu sangat penting. Dan bagi kita orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus, ini salah satu visi yang menggerakkan kita ya. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33 misalnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita utamakan Tuhan sebagai Raja. Nah, itu dia yang rupanya disaksikan oleh Paulus. Dan dia sampaikan kepada jemaat di Kolose. Ya, jadi ada nama-nama lain seperti Epafras juga demikian. Ternyata dia adalah seorang penginjil dari orang Kolose sendiri ya. Dan dia sebut sebagai hamba Kristus. Jadi tanpa kita cari terlalu jauh gitu, pengakuan seorang rasul bernama Paulus terhadap yang lain itu hamba Kristus sudah menunjukkan ini, wah ini pelayanannya otentik. Ini orang yang sungguh-sungguh melayani Kristus ya. Nah, apalagi dia katakan dia bisa menjadi salah seorang saksi bahwa Epafras ini, penginjil dari antara orang Kolose ini sudah berjeri lelah mengerjakan tugas pelayanannya di Kolose, di Laodikia, dan juga di Hierapolis. Itu daerah-daerah yang masih satu wilayah. Ya, kalau kita lanjutkan lagi, wah ada nama-nama lain lagi. Ada Lukas, ya, kalau Lukas kita kenal ya, penulis Injil. Ternyata juga masuk di dalam teman-teman sepelayanan Paulus. Ada Demas juga. Dan menarik, Lukas itu disebut satu-satunya dalam seluruh perjanjian baru sebagai tabib. Bahasa Yunaninya iatros. Di sini. Dari mana kita tahu Lukas seorang dokter? Dari surat Kolose. Itu dia. Selama ini kita pikir langsung jelas. Tidak, dari surat Kolose kita tahu. Nah, ada juga seorang perempuan. Nah, jadi bukan hanya Alicia sendiri yang perempuan di sini saat ini. Ya, ada seorang nama perempuan bernama Nimfa. Nah, disebutkan bahwa di rumahnya jemaat berkumpul. Ya, termasuk orang-orang yang di rumahnya, orang-orang yang seiman ya. Nah, itu artinya Nimfa ini termasuk salah seorang perempuan yang statusnya lumayan. Jadi kalau orang-orang Kristen dulu beribadah, itu nggak punya gedung gereja, nggak ada itu, sama sekali nggak ada itu. Di mana mereka beribadah? Di rumah. Dan kalau ada salah seorang anggota persekutuan Kristen itu
mengatakan beribadah di rumahnya berarti rumahnya cukup besar. Ya. Jadi itu ada hubungannya dengan status juga. Berarti dia termasuk orang yang integritasnya diakui. Lalu ada yang namanya Arkipus. Kita nggak tahu siapa dia secara persis, tapi orang ini mendapat satu pesan supaya dia menjalankan pelayanannya sepenuhnya. Ini tentu tidak berarti Arkipus ini setengah-setengah melayani, bukan ya? Tapi memberi semangat gitu. Supaya kalau melayani Tuhan itu dilakukan dengan sungguh hati, dengan sepenuh-penuhnya. Jadi kalau kita lihat ya, salam demi salam ini disampaikan dalam surat Kolose ini, sebenarnya diam-diam ini menjadi seperti berita pelayanan gitu. Yang serba singkat dan tersirat. Ya, ya. Jadi kadang-kadang orang membaca bagian ini, mereka pikir, ini cuma salam-salam saja. Tapi kalau kita sedikit rajin menggalinya, banding-bandingkan dengan yang lain, itu memberi kepada kita ya sebuah jendela untuk melihat seperti apa pelayanan di jemaat mula-mula itu. Bagaimana Paulus berjejaring. Wah, saya gunakan istilah sekarang ini. Networking. Berjejaring ya. Ya. Nah, untuk membangun pelayanannya gitu ya. Di Kolose, Laodikia dan sekitarnya. Dan kita jangan lupakan dia katakan di sini di terakhir ya. Saya kira ini perlu kita ingat. Saya bacakan ya ayat terakhir dari surat ini. Ya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Luar biasa ya. Ya. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri karena memang di zaman itu sering sekali dimanfaatkan sekretaris semacam juru tulis. Ya, Paulus mendiktekan, ada yang menuliskan, kita tidak tahu siapa ini juru tulisnya, tapi supaya ini otentik, tangan-tangan. Salam itu ditulis dengan tangannya sendiri. Dan yang mengharukan kita adalah dia katakan, ingatlah akan belengguku. Ya, yang nuliskan ini, yang mengatakan bersyukur ini, ini harap ingat, ini orang yang terbelenggu. Ya. Karena Kristus. Jadi kadang-kadang kita sulit mengerti bagaimana dalam situasi yang kelihatan begitu negatif, masih ada nada-nada yang sangat penuh dengan kekuatan dan pengharapan. Itu hanya dimungkinkan karena dia yakin. Dia berada di tempat yang benar. Hidupnya adalah hidup di dalam kepenuhan Kristus itu. Sehingga dalam situasi yang dia alami pun, di situ dia tetap bisa memancarkan Injil itu. Rahasia Kristus itu menurut surat Kolose. Ya, saya kira itu yang bisa saya katakan sementara ini. Ya. Karena menjelang akhir itu ternyata memang nada yang ditunjukkan oleh surat ini adalah nada yang penuh iman. Nada yang membuat kita sadar. Yang menuliskan ini adalah orang yang betul-betul yakin. Kristus itu adalah yang utama, yang paling penting dalam hidup ini. Yes, terima kasih Pak Pendeta. Kita sama-sama belajar nih dari Rasul Paulus yang fokus hidupnya adalah ke Tuhan. Kita bisa lihat ya dalam kondisi hidupnya di saat lagi terbelenggu sekalipun tetap bisa mengucap syukur dan bisa jadi berkat buat orang-orang. Baik, kita akan buka untuk pertanyaan berikutnya. Alicia, gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk Pak Pendeta? Ya tentu saja. Saya ada pertanyaan untuk Bapak. Sehubungan dengan pembahasan kita, dalam Kolose 4 ayat 16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Nah, kenapa surat Laodikia ini nggak ada di dalam Alkitab kita, Pak? Padahal itu kan dibacain di jemaat Kolose kan. Terus apakah Laodikia ini bukan kitab suci? Dan kalau memang bukan, kenapa dibacain di jemaat Kolose? Wah, Pak Pendeta, AADL. Ada apa dengan Laodikia? Kok tidak dimasukkan? Ya. Silakan Pak Pendeta. Benar, itu bagian yang tadi saya tidak sebutkan. Ya. Bila mana surat yang dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ayat 16, benar. Di mana surat Laodikia? Nah, sebenarnya ada beberapa usul. Sebenarnya surat kepada jemaat Efesus itu awalnya untuk Laodikia. Ada yang berpendapat demikian. Tapi tentu ini salah satu pendapat ya. Kita nggak punya bukti yang kuat. Awalnya surat-surat seperti Efesus itu nggak ada penulisnya gitu. Ya, jadi kita jangan langsung pikir seperti surat zaman sekarang.
Kenapa banyak yang berpendapat seperti itu? Karena bagian akhir Efesus itu mirip sekali dengan Kolose ini. Oke, saya ajak kita baca sedikit ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, sama ya namanya, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah kusuruh padamu, supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur kamu. Wah, ini mirip sekali nih. Ya. Jadi ada kesamaan akhir surat Efesus dengan Kolose. Tapi itu kan namanya juga kita berusaha untuk menjalin ya informasi yang satu dengan yang lain. Tentu tidak mungkin dipastikan. Ya, apapun yang terjadi, surat Laodikia itu, surat kepada Laodikia itu tidak diketahui lagi rimbanya. Ya, jadi ketika perjanjian baru kita akhirnya tersusun sebagai 27 kitab, ini sudah melalui satu proses sejarah yang panjang. Yang penting bagi kita adalah apa yang kita peroleh dalam surat Kolose atau Efesus dan lain-lain itu sudah jelas memberi gambaran pada kita. Siapa Kristus itu? Siapa pengikutnya? Dan apa tujuan di balik semuanya itu? Saya rasa itu yang paling penting ya bagi kita. Daripada cari-cari yang hilang, yang tidak tahu mana rimbanya, ya hati kita penuh dengan spekulasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Dan gimana guys? Episode kita kali ini sangat memberkati ya. Banget. Yes. Wow, kita sama-sama belajar. Hari ini kita diingatkan sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus hidup berfokus sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita nggak usah khawatir akan hari esok. Karena kita percaya masa depan Tuhan yang pegang. Amin. Pak Pendeta Anwar, terima kasih untuk Sama-sama, sharingnya, terima kasih. baik memberkati kita semua dan pastinya sahabat-sahabat Bible Study, dan untuk teman-teman mahasiswa dari STT International Harvest, terima kasih. Gilbert, Alicia, dan juga Yefta. Moga-moga kita berkesempatan untuk bertemu kembali ya, dan Bible Study bersama-sama kembali. Dan pastinya untuk sahabat Bible Study dimanapun kalian berada, terima kasih untuk kebersamaannya di semester keempat ini. Pastikan untuk ketemu lagi ya di semester mendatang di Bible Study, karena kita akan hadir kembali masih dengan topik seputar kekristenan yang akan kita bahas secara seru dan juga mendalam. Sampai bertemu di semester berikutnya. God bless you. Saraheo.